Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Musliha dari Prodi Ekonomi Syariah. Yang saya hormati Ustazah Trinadiratur Raifah selaku dosen pembimbing lapangan. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Pendampingan Masyarakat Burekol di BSI KCP Situbondo, Solusi Keuangan Syariah di Era Digital. Perkembangan dan peningkatan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen perbankan syariah telah menghasilkan produk dan layanan mobile banking yang sangat berguna dan dalam mendukung aktivitas nasabah terkait transaksi keuangan. Dalam proses pembukaan rekening ini, nasabah cukup mendownload aplikasi BSI Mobile dan menyediakan syarat yang sudah ditentukan seperti KTP dan persyaratan yang lain. Minat pembukaan rekening online sangat besar karena mudah dan hanya dengan menggunakan aplikasi BSI Mobile. Bank Islam juga dikenal sebagai bank tanpa bunga, adalah organisasi perbankan yang operasi dan produknya didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Fokus utama Bank Islam adalah pembiayaan dan layanan terkait pembayaran dan peredaran uang dan operasinya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Semuanya telah menjadi digital di era 5.0 masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi mempermudah kehidupan sehari-hari manusia dengan menyediakan fasilitas yang membuat hidup lebih nyaman. Sebagai contoh, pelanggan hanya perlu menggunakan aplikasi pesan antar seperti GrabFood, GoFood, dan lainnya di smartphone mereka untuk memesan makanan. Mobile banking juga dikenal sebagai m-banking adalah transaksi keuangan yang dilakukan menggunakan perangkat mobile, biasanya ponsel atau smartphone yang dananya berasal dari tabungan nasabah di bank. Layanan ini menjadi sangat populer saat ini karena memberikan kemudahan bagi para nasabah bank. Nasabah muslim dapat memberikan sebagian harta mereka untuk sedekah melalui fitur zakat sedekah online di aplikasi mobile banking yang menjadikannya daya tarik tersendiri bagi umat muslim yang ingin menabung di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank Syariah harus menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi pasar yang berkembang saat ini. Teknologi perkembangan ini dapat menunjukkan betapa mudahnya melayani berbagai transaksi, baik bank konvensional maupun bank syariah, menggunakan fintech untuk membantu masyarakat dan membuat industri perbankan lebih dinamis. Untuk mendapatkan layanan perbankan menggunakan smartphone, tablet, dan komputer untuk berinteraksi dengan masyarakat. Ini mengurangi aktivitas bercapa melalui telepon atau mengunjungi kantor cabang jauh. Bahkan saat ini, pendaftaran rekening bank dapat dilakukan melalui layanan internet yang disediakan oleh bank seperti internet banking, website, dan mobile banking. Untuk komunitas yang ingin membuat buku rekening, pendaftaran melalui situs web yang sangat mudah. Untuk metode penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Meolong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami serta menyeluruh fenomena atau peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, pendapat, motivasi, tindakan, dan sebagainya, serta untuk mendeskripsikannya dengan menggunakan metode ilmiah dan bahasa alamiah. Tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk mendeskripsikan secara terperinci dan apa adanya tentang data-data yang ada di lapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan ini, peneliti ingin mengetahui secara langsung kejadian di tempat penelitian tentang pendampingan masyarakat terhadap burekol di BSI KCP Situbondo, solusi keuangan syariah di era digital. Untuk hasil dan pembahasan ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekening adalah hitungan pembayaran atau uang berlangganan, uang sewa, dan sebagainya. Pembukaan rekening melalui reservasi online pada Bank Syariah Indonesia melalui Bank Syariah Mandiri sudah ditetapkan sejak 21 Januari 2019. Layanan ini terus diperbarui dan merupakan inovasi terbaru pada Bank Syariah Indonesia. Pembukaan rekening tabungan biasanya dilakukan dengan cara datang ke kantor bank terdekat, kemudian mengisi formulir-formulir yang telah disediakan. Namun dalam hal ini terdapat pembukaan rekening tabungan secara online, yang mana pembukaan rekening tabungan secara online dapat diakses melalui via aplikasi dengan menggunakan jaringan internet.
Pembukaan rekening secara online ini dapat diakses melalui telepon genggam pribadi nasabah dengan mendownload mobile banking Bank Syariah Indonesia secara online. Online di dalam jaringan disebut dengan istilah daring atau dalam jaringan, yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet, termasuk dalam mobile banking Bank Syariah Indonesia. Ada beberapa persyaratan untuk calon nasabah pembukaan rekening online seperti pada bank umumnya. Calon nasabah hanya perlu menyiapkan dokumen data diri dan mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya, pendampingan masyarakat dalam pembuatan rekening online. Untuk langkah-langkah dalam pembuatan rekening online, nasabah cukup mendownload aplikasi mobile banking di Play Store dan mengisi data diri, dan untuk selanjutnya mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Untuk solusi keuangan syariah di era digital, upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategi dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Sistem perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam perkembangan di era digital sekarang, yang dilakukan oleh Bank Syariah mengenai manfaat dapat diperoleh dengan perubahan adalah yang pertama, optimalisasi produk untuk mendorong keuntungan usaha. Hal ini bisa dimanfaatkan teknologi untuk dapat menawarkan jasa perbankan secara online, tidak harus turun langsung ke lapangan. Dengan demikian, bisa meningkatkan promosi dengan cara seperti ini agar bisa diketahui oleh banyak pihak. Kedua, orientasi. Dalam era digital bisa membantu masalah mengenai produk perbankan secara mudah dan cepat. Misal mengenai kemudahan dalam hal akses pembiayaan yang dirasa sulit proses administrasinya. Sangat membantu dengan adanya sistem digital. Ketiga, mendorong untuk pendidikan dan penelitian. Ada beberapa peluang bank syariah di era digital sekarang, yakni yang pertama, produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk perbankan syariah masyarakat merasa kemudahan untuk mengaksesnya. Lembaga yang menyediakan kemudahan dan kemurahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat di era digital, yakni perbankan syariah harus berani berinovasi. Yang kedua, sumber daya manusia yang berkualitas. Harisman Direktorat Perbankan Syariah BI, dalam 4-5 tahun ke depan dibutuhkan 10.000 SDM untuk mengisi industri perbankan syariah di Indonesia. Data BI menyebutkan lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 14.000. Dalam hal ini, SDM harus mampu memberikan kinerja yang baik bagi lembaga keuangan syariah sehingga bisa melayani dengan rasa nyaman dan tentram. Namun mereka juga tidak hanya mampu berkomunikasi dan pemasaran, tetapi juga harus memahami penguasaan teknologi sebagai ukuran dalam penguasaan pasar yang selama ini telah mapan. Yang terakhir, teknologi yang canggih. Dengan kecanggihan teknologi yang ada, tentu Bank Syariah juga menggunakan aplikasi yang dapat memudahkan urusan nasabah yang berkaitan dengan sistem digital. Hal ini juga dapat menjaga risiko terhadap mengenai data nasabah apabila ada hal yang tidak diinginkan atau kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, kesimpulan pada artikel ini. Pembukaan rekening tabungan biasanya dilakukan dengan cara datang ke kantor bank terdekat, kemudian mengisi formulir-formulir yang telah disediakan. Namun dalam hal ini terdapat pembukaan rekening dengan tabungan secara online, yang mana pembukaan rekening internet. Perkembangan zaman yang semakin maju tidak memberikan peluang bagi mereka yang tidak mau berusaha belajar dan berubah. Begitu juga dengan Bank Syariah, sudah memiliki banyak nasabah yang setia, bahkan bisa saja para nasabah akan berpindah ke tempat yang lain apabila Bank Syariah tidak mengikuti dan menerima perkembangan zaman serta memberikan pelayanan yang mudah kepada nasabah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.